Nah, sekarang kita kenalan dengan satu kelompok polimer polisakarida yang sangat banyak sekali dipakai di industri pangan. Kelompok ini namanya hidrokoloid. Hidro artinya air, koloid ya artinya koloid gitu ya. Artinya polimer ini mampu membentuk koloid dan mampu membentuk gel serta mampu mengentalkan larutan. Sehingga banyak dipergunakan sebagai pengental pada aneka produk pangan. Sumbernya ada yang dari tanaman, ada yang dari hewan. Dari tanaman itu contohnya dari rumput laut, kemudian dari getah, dari bijian, dari hasil fermentasi mikrobia, dan juga dari umbi. Ada agar-agar, alginat, gom, kemudian dekstran, glukomanan, kemudian yang dari hewan itu dari udang, kulit udang ya, dan dari kulit serangga itu bisa diekstrak namanya kitin dan kitosan. Secara pribadi, skripsi saya dulu itu menggunakan kitosan sebagai pengawet alami pada produk mie. Kalian bisa browsing masing-masing nama dari hidrokolit ini. Jadi fungsinya apa saja, sifatnya bagaimana. Di kita bisa menggunakan hidrokolit ya, sebagaimana banyak sekali produk pangan itu menggunakan hidrokoloid sebagai pengental. Contohnya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, misalnya kita mau membuat suatu produk pangan, tapi dari produk alternatif, misalnya mau membuat cookies, tapi cookiesnya bukan dari terigu, atau mau membuat cake, tapi cake-nya bukan dari terigu. Maka kapasitas pengembangannya atau kekentalan produknya itu nanti kan akan berbeda dengan terigu ya. Maka seringkali ditambahkan hidrokoloid ini untuk entah pengental, entah pelembut. Yang jelas kalau misalnya produk itu harus membentuk koloid atau membentuk gel atau dikentalkan, perlu dikentalkan, maka seringkali ditambahkan hidrokoloid. Tadi di slide sebelumnya ada istilah polisakarida anionik dan non-ionik. Polisakarida anionik adalah polisakarida yang memiliki gugus ion, dalam hal ini adalah anion, berupa logam atau garam yang terikat pada gugus karboksil atau COO. Sehingga nantinya ketika ditambahkan dalam bahan pangan, maka struktur hidrokoloid ini mudah mengion dan membentuk gel yang disebabkan karena ion-ion ini saling berikatan. Jadi hidrokoloidnya itu berupa rantai panjang yang kemudian nanti logam-logamnya itu saling berikatan sehingga membentuk struktur namanya cross linking atau saling bersilangan gitu. Karena misalnya di sini sodium alginat ya, COONA gitu. Na dengan dengan COONA yang lain itu membentuk ikatan dan jembatan saling silang gitu sehingga nanti dapat membentuk gel. Kemudian kalau polisakarida non-ionik itu adalah polisakarida yang memang tidak memiliki gugus ionik seperti namanya. Sehingga membutuhkan tambahan mineral untuk dapat menjendal. Contohnya adalah gom guar yang membutuhkan kalsium agar bisa menjendal. Maka polisakarida non-ionik ini sering ditambahkan pada produk yang memang sudah mengandung mineral supaya dapat mengentalkan gitu. Misalnya untuk mengentalkan produk susu kayak yogurt, saus keju, terus ditambahkan juga di tepung agar hasil akhir roti misalnya lebih crispy gitu kok. Kemudian ditambahkan di mayones dan lain sebagainya yang memang bahannya itu sudah mengandung mineral sehingga polisakarida ini dapat membantu penjendalannya. Ini adalah klasifikasi hidrokoloid dari tanaman. Bisa dicatat nih, siapa tahu nanti pas kalian skripsi itu bisa dipakai ya. Misalnya kalian butuh mau membuat suatu bahan pangan, mau melakukan inovasi pada suatu produk pangan ya, kemudian ternyata membutuhkan penjendal. Nah, kalian bisa menggunakan agar atau alginat, karagenan, gom arab, gom tragakan, gom lokospin atau gom santan. Nah, komponen penyusunnya, kita kenalan dulu sama komponen penyusunnya. Semuanya tentu saja komponen penyusunnya adalah molekul sakarida. Ada yang pakai galaktosa, ada yang rhamnosa, ada yang silosa, arabinosa, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada sumber-sumbernya apa saja. Ini adalah jenis hidrokoloid, sumber bahan bakunya, dan bagian yang dapat dimanfaatkan dari bahan baku tersebut. Ini kenapa saya kasih garis bawah di pektin sama kitosan, karena sama satu lagi glukomanan, ya karena
beberapa tahun terakhir ini 3 bahan yang ngehits banget, terutama glukomanan. Pektin itu bisa diekstrak dari kulit tomat, jeruk, apel, pepaya, kemudian dari buah dan daunnya, yang kemudian bisa ditambahkan pada produk lain sebagai pengental. Contoh inovasi yang memakai pektin tuh misalnya kayak gini, selai rendah gula. Selai itu aslinya dibuat dari gula yang dalam jumlah tinggi, sehingga kemudian mengental, jadi ada bubur buah ditambah gula dalam jumlah tinggi, sehingga kemudian mengental menjadi selai. Nah, karena konsumsi gula tinggi itu tidak baik bagi kesehatan, maka ada inovasi selai rendah gula. Tapi kalau gulanya itu dikurangi, maka selainya menjadi tidak kental. Namanya bukan selai lagi dong kalau tidak kental ya. Maka kemudian selai inovatif ini bisa dibuat dari gulanya sedikit, lalu ditambah bubur buah, lalu ditambahkan pektin, misalnya dari kulit pepaya atau dari bagian tengah dari nenas misalnya. Jadi diekstrak pektinnya dulu baru ditambahkan ke selai ini. Maka kemudian selainya menjadi selai yang rendah gula tapi tetap kental, tetap bentuknya seperti selai. Lalu kalau rasanya kurang manis bisa ditambahi dengan pemanis rendah kalori. Nah, ini satu inovasi dari pektin. Kemudian kitosan itu bisa diekstrak dari cangkang udang. Bisa digunakan sebagai penstabil atau pengisi atau filler, bisa juga sebagai anti bakteri dan pengawet alami. Jadi kitosan ini bisa ditambahkan sebagai pelapis pada mie. Nah, itu skripsi saya. Kitosan dipakai sebagai pelapis mie. Sehingga strukturnya itu menjadi lebih tegar dan juga lebih lebih awet gitu. Kemudian kitosan juga bisa ditambahkan sebagai bahan untuk edible film. Kemudian yang sekarang lagi ngehits banget itu glukomanan. Pernah dengar mie ashitaki yang untuk mie diet itu? Nah, itu bahannya dari iles-iles atau porang yang mengandung glukomanan. Glukomanan ini diekstrak atau diambil dari umbi iles-iles ya, atau tanaman Amorphophallus gitu ya, iles-iles atau porang atau ashitaki, karena dia bisa menstabilkan gula darah, mengikat lemak, menurunkan berat badan gitu, sehingga lebih bagus dikonsumsi untuk orang yang sedang diet. Dan ini adalah contoh pemanfaatan hidrokoloid untuk produk pangan. Jadi banyak dipakai ditambahkan di produk mie. Misalnya mie non terigu ya, supaya teksturnya menjadi lebih kenyal sama seperti mie terigu. Kemudian ada juga yang ditambahkan di produk susu sebagai emulsifier, ditambahkan di saus ya supaya menjadi kental. Jadi saus yang ada di pasaran itu banyak yang ditambahkan pektin atau gum ya supaya lebih kental. Jadi isinya tidak cuma tomat saja, tapi ditambahkan hidrokoloid supaya menjadi kental. Kemudian pektin, alginat itu ditambahkan di selai misalnya selai artifisial atau sebagai pengisi roti. Banyak juga yang dipakai sebagai produk tambahan pada permen. Nanti kita akan melihat di belakang. Ada juga yang ditambahkan di beras artifisial, jadi beras tiruan. Kemudian ada juga yang dipakai sebagai bread improver atau yang memperbaiki adonan roti. Selain sebagai produk pangan, ditambahkan di produk pangan ya, hidrokloid ada juga yang ditambahkan di produk non pangan. Bisa ditambahkan sebagai ingredient untuk edible film, gel matrix parfum, bioplastik. Bahkan sekarang kalau kalian tahu ada produk pewangi yang kalau disentuh aromanya terbuka gitu ya, aromanya keluar gitu ya. Itu sebenarnya pewangi ini dibuat dari nanopartikel yang ditambahi dengan hidrokoloid. Mungkin kita akan membahas ini di mata kuliah yang lain ya. Tapi pada intinya hidrokoloid itu bisa juga ditambahkan di produk non pangan.